Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Anjar kali ini pada materi SASIS khususnya transmisi manual. Baik, untuk mengingatkan refresh materi sebentar, coba perhatikan di HP kalian. Oke, di HP kalian akan muncul tampilan PowerPoint. Ini hanya materi pengingat saja. Yang pertama, kalau kenalan nggak usah kenalan, udah kenal. Yang kedua, intinya aja ya, kalian bisa memelihara mekanisme transmisi. Kalian bisa memelihara mekanisme transmisi kalau paham teorinya. Bagaimana mungkin kamu bisa mempraktekkan kalau tidak paham dasar konsep teorinya. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk materinya, memelihara mekanisme transmisi. Baik. Nah, untuk transmisi manual, seperti kamu ketahui, sudah Pak Anjar jelaskan juga bahwa fungsi transmisi ada 4. Ada 4. 1 adalah untuk, ya betul, merubah momen atau tenaga. 2, ya merubah kecepatan. Yang ketiga, memungkinkan mesin hidup kendaraan diam. Yang keempat, memungkinkan bergerak mundur. Nah, yang keempat. Nah, prinsip kerja dari transmisi adalah menggunakan hukum momen. Seperti kunci momen yang kamu gunakan, bahwa rumus momen adalah gaya kali jarak. Nah, hanya merubah gearnya saja, jadi bisa menghasilkan tenaga yang berbeda. Kira-kira itu aja. Nah, ini konsep dasarnya. Misalnya A adalah gigi input dan B adalah gigi output. A adalah pemutar yang memutarkan, input berarti berasal dari mesin. Maka B itu yang diputar, outputnya yang ke propeller shaft. Maka rumusnya adalah yang diputar bagi yang memutar, atau B dibagi A. Nah, ini berlaku untuk semua konsep tentang rasio, yaitu yang diputar dibagi yang memutar. Oke, saya lanjutkan. Kemudian, kalau pada gear sepeda motor, cukup seperti ini aja. Nah, pada sepeda motor, transmisinya menggunakan constant mesh. Jadi, kamu hanya memindahkan persneling di kaki, klik, 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 itu hanya A dan B, geser-geser A dan B saja. Ya, sementara di mobil ada sedikit perbedaan, yaitu adanya counter, gigi counter atau pembalik. Jadi ada A, B, C, D. Kalau di motor hanya A, B, kalau di mobil sudah A, B, C, D. A muter B, B satu poros dengan C, C muter D, D outputnya. Nah, rumusnya adalah B per A kali D, C. Sementara untuk gigi mundur dikasih yang namanya gigi E atau idle gear. Nah, nanti fungsinya hanya sebagai pembalik putaran. Contoh, A ke kanan, B ke kiri, C ke kiri, E ke kanan, D ke kiri. Masuknya kanan, keluar kiri. Komponen ini masih kamu ingat juga, sudah pernah kamu bongkar, terdiri dari 3 utama, yaitu input shaft, counter shaft, dan output shaft. Input shaft yang pendek, yang kecil, ini berasal dari coupling kemudian dari mesin, coupling ke input shaft, kemudian turun ke bawah ke counter, kemudian keluarnya ke output, di ujungnya sini masuk ke propeller. Untuk mekanisme pindahnya gigi menggunakan tuas atau shift lever. Nah, ini macam-macam transmisi, ada yang tadi kamu katakan sepeda motormu maka pakai yang constant mesh, selective gear transmission. Kalau di mobil pakai synchromesh yang manual. Kemudian di beberapa tipe yang matic, ada yang pakai fluid, ada yang pakai elektrik, ada yang pakai CVT. CVT kalau paling gampang ya seperti di motor matic. Nah, di mobil juga ada. Contoh yang Mitsubishi ya. Mitsubishi juga ada yang pakai CVT. Nah, ini cara memindahnya. Kemudian untuk komponen utamanya ada beberapa, yaitu gear, synchromesh, clutch hub slip, synchromesh, gear. Jadi kalau dalam rangkaian satu set urusannya gear, synchromesh, clutch hub slip, synchromesh. Nah, di dalam clutch hub slip ada shifting key sama spring. Sleeve, clutch. Untuk penggerak depan
sama penggerak belakang sedikit berbeda. Kalau untuk penggerak depan, transmisinya menjadi satu dengan propeller yang dinamakan transfer case. Oke, yang ini bentuknya transfer case. Jadi nanti dari transmisi masuk ke propeller kemudian masuk ke gardan, semuanya dalam satu rangkaian di depan, itu namanya transfer case. Lebih sedikit lebih sulit ketimbang penggerak belakang. Jadi kalau kamu bongkar sedan butuh waktu dan alat yang lebih banyak dan lebih lama. Maka biasanya yang sedan lebih mahal tarifnya ketimbang yang belakang. Karena kalau yang belakang relatif lebih mudah. Oke, kemudian saya rasa itu untuk pengantarnya tidak perlu lama-lama. Saya sharing lagi tentang how it work, bagaimana cara kerjanya sih. Nah, cara kerjanya kamu lihat di tampilan layar HP kamu juga, hanya mengingatkan. Nah, kira-kira seperti ini. Baik, intinya ketika mesin sudah hidup, dia harus berputar. Nah, ketika mesin sudah putar, putaran bagaimana diteruskan sampai ke roda yang dinamakan apa kemarin? Ya, powertrain. Powertrain atau penggerak tenaga. Nah, komponen yang pertama adalah kopling, sudah kita diskusikan minggu lalu. Ada yang manual, pakai solor kabel, ada yang pakai hidrolis, pakai minyak. Nah, sekarang tambahkan lagi ke transmisi. Dalam hal ini transmisi manual. Nah, sebelum kamu memindahkan gear, maka kamu harus menginjak pedal transmisi pedal kopling terlebih dahulu. Ketika kamu menginjak pedal, itu fungsinya adalah untuk memutus putaran. Jadi kamu udah saya sampaikan materinya minggu lalu, bahwa fungsi kopling adalah memutus dan menghubungkan putaran. Dari apa? Dari mesin ke transmisi. Nah, saat kamu memindahkan gear, maka putuslah putarannya. Ketika sudah selesai, lepaskan. Demikian seterusnya. Baik. Sekarang kita lihat animasi ini, cara kerjanya. Ketika pedal diinjak, nah, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian kita pindahkan gear. Baik, pedal diinjak, lepas putaran, pindahkan gearnya. Oke. Baik. Sekarang kita masuk ke nama-nama komponen dulu ini ya. Tadi sudah saya sampaikan ada input shaft yang posisinya dari kopling. Kemudian gigi yang bawah paten ini mati semua ya. Tidak bisa digeser, tidak bisa dilepas. Counter shaft yang berisi counter gear. Dan as panjang yang berisi banyak gear yaitu output shaft. Ada 3, input shaft, counter shaft, dan output shaft. Oke, kemudian cara kerjanya untuk gigi 1 kamu perhatikan di HP kamu masing-masing. Injak pedal kopling, pindahkan gigi 1. Nah, ketika gigi 1, maka yang terjadi adalah gear kecil muter gear besar, gear kecil muter gear besar. Gear kecil muter gear besar artinya apa? Tenaga bertambah, kecepatan berkurang. Maka yang kamu rasakan ketika masuk gigi 1 ada tenaga yang paling besar dan kecepatan yang paling pelan. Nah, itu gigi 1. Nah, rasionya ini bisa kamu hitung. B per A kali B per C. Paham ya? Oke, next. Gigi 2. Oke, ketika gigi 2, inputnya sama, gear kecil muter gear besar, cuma yang gigi C dan D-nya dikurangi. Nah, yang C-nya dibesarkan, yang D-nya dikecilkan. Sehingga gigi 2 apa yang dirasakan? Tenaganya berkurang, kecepatannya bertambah. Demikian untuk gigi 3, berarti sama seperti gigi 2. T-nya dibesarkan, B-nya dikecilkan. Coba perhatikan gambar di bawah. Nah, sama kan? Betul? Memindahkan giginya. Lanjut, yang gigi 4, untuk gigi 4 pada 4 speed atau 5 speed itu sama, bahwa untuk gigi 4 itu adalah rasio 1:1. Berarti input sama dengan output. Kalau kamu mau merasakan berapa speed atau kecepatan dari mesin, maka masukkan di gigi 4. Nah, itu adalah sama dengan mesin. Oke, cara kerjanya sama. Ini semua bergandengan, tetapi ngelok. Yang input shaft ngelok jadi bablas. Dari input langsung bablas ke output. Jadi kamu nanti kalau naik mobil, rasakan gigi putaran mesin, sekarang masuk gigi 4. Nah, nanti kalau dengan gigi 5, ini over RPM. Over RPM artinya apa? Rasionya lebih kecil dari 1. Bisa 0,7, 0,8,
tergantung spesifikasi. Berarti kalau over RPM, kecepatannya lebih cepat dari kecepatan mesin, dari gigi 5. Itu kalau yang 5 speed. Baik, satu lagi yang mundur. Nah, kalau mundur pakai idle gear, fungsinya untuk membalik arah aja tanpa mengurangi rasio yang sudah ada. Rasionya sudah dibuat, kira-kira sih biasanya hampir sama dengan gigi 1, lebih besar sedikit lah, misalkan gigi 1 rasionya 3,7, gigi mundur bisa 3,8 atau 3,9. Nah, power gigi 1 berarti yang justru paling besar. Paham ya? Oke, next. Sekarang yang terakhir, masih ada waktu 5 menit, adalah untuk troubleshoot atau kerusakan. Kalau kamu perhatikan gambar di depanmu itu, kerusakan yang mungkin terjadi berarti apa? Oke, gigi tidak bisa masuk, atau kalau sudah masuk keluar sendiri. Sebenarnya ada dua itu aja. Gigi tidak bisa masuk, dileboknya persalahnya rak gelem. Kalau udah masuk, keluar sendiri. Nah itu masalah pada transmisi. Oke, kemudian yang dikalahkan atau faktor terlemah pada transmisi, bahannya adalah sinkromes. Kenapa? Karena dia berikatan dan berputar. Oke, jadi dalam satu gelondong transmisi, komponen yang terlemah adalah sinkromes. Maka kalau ada kerusakan pada transmisi, umumnya adalah sinkromes. Kenapa sinkromesnya? Karena dia bahan yang terlemah. Oke, karena berputar dan mengikat. Selain itu, apa yang lain bisa rusak, Pak? Bisa. Semua komponen bisa menyebabkan kerusakan sistem. Contoh, kehabisan oli. Nah, kalau kehabisan oli, maka semua gearnya hancur. Oke, selebihnya setelah itu nggak mungkin. Jadi, hancurnya yang lain, komponen itu butuh term atau waktu yang lama. Ya, misalkan si fork, misalkan clutch hub atau hub sleeve, itu bisa rusak, bisa, tapi termnya atau waktunya lama. Dari waktu yang lama itu, maka sebetulnya transmisi itu hemat ya, tanpa penggantian kecuali sinkromes. Nah, sinkromes itu biasanya 4, mungkin baru beberapa tahun, 3-4 tahun kalau udah turun. Kalau yang lain lama. Oke, jadi untuk transmisi ini yang dibutuhkan adalah pemahaman konsep cara kerjanya, kemudian menganalisa kerusakannya. Nah, kerusakannya itu tadi sudah disebutkan, gigi tidak mau masuk atau masuk keluar sendiri. Nah, selebihnya kehabisan oli. Nah, itu saja sih menurut saya. Yang lain safe atau aman. Kalau proses pemeriksaan pengukuran baiknya dilakukan, ya biasanya untuk transmisi yang sudah agak lama, ada umur. Kalau yang mobil baru-baru menurut saya sih tidak diperlukan perbaikan, mungkin ya sekitar itu aja, sekitar clutch hub sleeve sinkromes itu aja sih. Baik, nah ini untuk materi yang bisa saya sampaikan, walaupun sedikit, semoga bisa mengingatkan media kalian lagi menerima materi saya dengan baik. Nah, untuk yang berikutnya, nanti setelah ini saya berikan tugas. Kemudian tugasnya itu ada 3. Ada 3, yang pertama adalah menggambar how transmisi work, cara kerja transmisi, beserta komponennya. Yang kedua, menuliskan troubleshoot yang tadi saya sampaikan. Gigi tidak mau masuk atau sudah masuk, keluar sendiri. Itu. Yang ketiga, masuk ke transmisi sepeda motormu. Ya, kalau sepeda motormu, transmisinya tadi sudah katakan constant mesh. Jadi hanya ada gear masuk dari kopling bak kanan, kemudian keluar ke gear rantai yang depan pada blok kiri sepeda motormu. Sudah gitu aja. Hanya ada 2 input sama output. Tidak ada counternya kalau di sepeda motor. Nah, pertanyaan yang ketiga tadi adalah bagaimana atau sejauh mana informasi yang kamu pahami tentang transmisi pada sepeda motormu. Kalau pada Matic, saya kira cukup jelas ya. Nanti saya bahas di minggu depan. Untuk yang minggu depan, CVT termasuk Matic, nanti kita bahas di minggu depan. Untuk hari ini yang manual dulu. Jadi pertanyaan yang ketiga,
jelaskan apa yang kamu pahami tentang transmisi manual pada sepeda motor kamu. Oke, nanti tugasnya kamu kerjakan, waktunya maksimal jam 12 hari ini. Seperti biasa dikumpulkan ke Agus, ke Mas Agus, nanti ke Mas Agus saya. Jadi saya hanya satu pintu dari Mas Agus. Baik, saya rasa paham apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian saya stop share dulu. Oke. Oh, ini udah ada peserta lagi 18 ya. Bentar, saya masukkan WhatsApp dulu. Oke. Saya rasa gitu untuk yang saya sampaikan. Kalau ini masih ada waktu 4 menit, nanti habis ini kalau ada yang mau tanya silakan bertanya. Kalau tidak, saya rasa cukup. Ini recordingnya saya stop dulu, nanti akan saya share di YouTube channel aja, nanti biar kalau ada yang kurang paham bisa buka YouTube channelnya.